Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli, kita melihat bagaimana kasih setia Tuhan dalam hidup kita, anugerah demi anugerah boleh kita rasakan. Kita bersyukur, mari kita akan memulai sharing dan doa kita dengan satu pujian, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan-Mu selama 6 bulan. Dan saat ini kami boleh memasuki bulan Juli. Kami boleh memulai OPM ini sharing dan doa. Kiranya kami terus boleh mensyukuri apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kasih demi kasih, anugerah demi anugerah boleh kami rasakan. Tuhan, biarlah Engkau yang hadir dalam acara sharing dan doa ini dari awal sampai akhir. Segala wawancara, pujian, renungan boleh menjadi berkat buat setiap kami. Mendekatkan kami dengan Tuhan, membawa kami makin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang lalu kita sudah mendengar sharing dari Saudari Melani mengenai bagaimana papanya boleh percaya kepada Tuhan. Dari yang sama sekali belum mengenal Tuhan, boleh menjadi anak Tuhan. Kali ini kita hadir seorang yang mungkin bagi saudara belum seberapa kenal, tetapi beliau adalah hamba Tuhan Elion di sekolah. Kira-kira siapakah dia? Inilah beliau. Halo, penginjil Wasan. Bu Tarmina. Ya. Kenalkan dirimu kepada Bapak Ibu yang ikut dalam acara ini. Iya, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kenalkan saya penginjil Wasan. Kalau lengkapnya itu Tanwasan begitu ya. Atau Jenwasan. Nah, saya pelayanan di Sekolah Kristen Elion. Tadi Bu Tarmina sudah mengatakan kalau mungkin banyak jemaat yang belum mengenal, karena memang saya dapat tugas khusus untuk pelayanan di sekolah Kristen Elion, khususnya yang di timur, di Sutorejo dan di Kertajaya. Oke, bahasa Indonesianya kan nama Mandarin itu nama Indonesianya apa?
Nama Indonesianya ya karena Mama waktu itu memberikan nama secara langsung dengan nama Hasan Sutanto. Sempat pada waktu itu dengan Hasan Sutanto. Betul, yang pendeta emeritus yang Pak Hasan Sutanto. Saya mimpin liturgis gitu ya. Kemudian yang khotbah waktu itu juga Pak Hasan. sendiri. Gitu. Double, wow, luar biasa. Ibrani Yunan itu. Ya, jadi mengarang ini apa terjemahkan Alkitab yang bahasa Yunani itu loh. Ya luar biasa ya. Keciprat sedikit lah. Ngomong-ngomong penginjil, Hasan ini kan jadi hamba Tuhan di SKE. Ya apa gimana ceritanya bisa terpanggil menjadi hamba Tuhan khususnya jadi hamba Tuhan sekolah. Iya, kalau saya menceritakan pengalaman saya terlebih dahulu untuk panggilan sebagai hamba Tuhan. Baru kemudian nanti yang ke sekolahnya itu contoh. Jadi kalau saya itu dari sejak kecil panggilan untuk jadi hamba Tuhan itu sudah ada. Dalam arti ketika saya mengikuti sekolah Injil Liburan. Nah, sekolah Injil Liburan barusan kan juga satelit juga mengadakan. Nah, itu di dalam sekolah Injil Liburan itu yang diadakan oleh GKA Gloria. Nah, saya termasuk waktu itu sekolah minggu di Elion, sekolah minggu juga di GKA Gloria. Nah, GKA Gloria juga mengadakan. Kemudian saya mengikuti sekolah Injil Liburan itu dan di sanalah saya tergerak hatinya untuk menyerahkan gitu ya hidup ini untuk sebagai hamba Tuhan. Bernasar gitu ya. Jadi ada komitmen saya maju waktu itu untuk didoakan. Nah, tapi setelah itu remaja, SMP, SMA lepas, hilang saya dari Elion. Jadi saya cuma hanya mengikuti persekutuan-persekutuan yang diadakan di sekolah, di SMP maupun SMA. Nah, Tuhan masih mengasihi saya sekolah di sekolah Kristen. Jadi tetap ada terus mengikuti, cuma saya tidak lagi di gereja Elion. Sampai pada waktu itu ada pengembangan untuk Elion, ada pengembangan ke persekutuan wilayah selatan, selatan Surabaya, timur, kemudian barat dan sebagainya. Nah, saya juga yang termasuk yang di selatan itu. Kemudian almarhumah penginjil Naomi Lili itu datang ke rumah saya begitu ketakutan. Didatangi seorang penginjil gitu ya. Kan pernah sekolah minggu, kenapa kok sampai remaja hilang gitu, SMP SMA kemana gitu ya. Kemudian nah itu dengan keibuan gitu ya Bu Naomi Lili akhirnya mengajak saya kembali untuk mengikuti di Pregolan. Kemudian mengikuti kembali ibadah umum 1-2 tahun, kemudian saya dibaptis. Kemudian memulai lagi pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Karena apa? Karena ya ada sedikit keterpaksaan karena memang tidak ada sumber daya manusianya untuk pelayanan di wilayah selatan itu. Akhirnya saya mengikuti menjadi guru sekolah minggu dengan di training sama pendeta Valerie, mengalami training itu. Kemudian ya setelah itu kesibukan dengan kegiatan menjadi guru sekolah minggu itu sempat juga itu diingatkan kembali pada waktu camp retreat guru nasional di saat waktu itu, tapi saya tidak kembali berani untuk maju tahun 2001. Waktu itu ada panggilan lagi, ada banyak orang-orang yang juga maju. Saya nggak berani, tapi saya kembali keinginan itu. Rekomitmen. Iya, rekomitmen itu. Tapi karena kesibukan gitu ya, dan saya mungkin karena juga menyibukkan diri. Ketika itu bekerja di pabrik, kemudian pulang masih ngajar, dengan kemudian masih juga mama yang waktu itu sakit stroke, jadi mendampingi mama. Kemudian saya anak yang paling kecil dari 9 bersaudara. Kemudian ada ketakutan tertentu kalau saya menyerahkan ke ini sebagai hamba Tuhan harus meninggalkan mama yang sedang sakit, ya. Kemudian pekerjaan di pabrik ditinggalkan. Kemudian memang saya ngajar jadi dosen di dua tempat yang berbeda. Ya, cuma waktu itu ya Tuhan kembali
mengingatkan. Seolah-olah berjalan dengan iman itu, kemudian waktu saya bekerja itu di tahun 2006. 2006 itu usaha di dalam pekerjaan di pabrik itu menurun. Kemudian akhirnya 2006 itu akhirnya yang di Surabaya tutup. Saya di pabrik rotan waktu itu. 2006 tutup, kemudian yang di Semarang masih ada, di Jakarta masih ada. Nah, akhirnya kemudian saya kembali ingin melanjutkan pekerjaan itu. Bos saya waktu itu menawarkan, ayo Hasan, kamu coba ke Jakarta. Itu dipercayakan untuk pindah ke Jakarta dengan gaji 2 kali lipat gitu ya, yang di Surabaya. Saya berpikir iya di Jakarta kan juga biaya hidup lebih tinggi gitu ya. Nah, saya ditawarkan itu, tapi saya kembali lagi mengalami ketakutan. Bisa apa enggak untuk ke Jakarta? Jauh dari keluarga, kemudian keluarga juga merasakan bisa apa enggak anak ini gitu ya, meskipun sudah dewasa gitu ya, tapi ada kekhawatiran. Kemudian lanjut lagi, benar-benar tutup, saya lepas itu, saya keluar dari pabrik itu, tidak lanjut ke Jakarta. Nah, saya mulai stres gitu ya, stres itu untuk mencari pekerjaan. Nah, ketika mencari pekerjaan itulah. Tapi jadi dosen tetap toh? Iya, waktu itu jadi dosennya tetap. Jadi pagi, kalau dulu itu pagi saya hanya ngambil sedikit. Sekarang yang jadi dosennya tetap banyak. Akhirnya saya waktu melamar untuk mencari pekerjaan yang baru seperti di pabrik itu, ada beberapa kejadian yang kembali saya ini diingatkan. Kalau orang-orang duniawi itu mempercayakan kepadamu suatu pekerjaan yang besar, suatu pekerjaan yang kamu tidak menguasai gitu ya. Kalau Tuhan mempercayakan kepadamu, mengapa kok kamu masih ragu untuk meraih itu? Nah, dengan kejadian-kejadian, saya pernah melamar itu di sebuah bank. Nah, saya backgroundnya S1 saya adalah akuntansi. Saya di pabrik itu juga di akuntansi dan di data processing. Nah, sekarang ini kan kesempatan saya untuk di bank. Saya diterima di salah satu bank swasta. Tapi yang saya gak habis pikir itu adalah saya dipercayakan untuk menjadi marketing dari bank tersebut. Padahal saya backgroundnya benar-benar akuntansi. Jadi bukan marketing, dan saya ngomong saya nggak bisa. Gak apa-apa lah, bisa, ayo dicoba, pasti kamu bisa gitu. Nah, dari sana saya berpikir itu tadi, kalau bank ini mempercayakan begitu besar, masa sih Tuhan itu mempercayakan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan di dalam membesarkan kerajaan surga, mengapa kok kamu terus mundur dan sebagainya. Dikuatkan lagi Bejuanto sama akhir terima di bank. Diterima untuk marketing, tapi ya itu saya akhirnya juga saya tolak. Di pabrik karbon di kawasan Candi Sidoarjo, itu saya juga diterima, tapi diterimanya bukan di sana. Kami kebetulan Pak ada suatu proyek yang kami lakukan di Kalimantan. Tambah jauh. Jakarta saya tolak. Kemudian sekarang di Kalimantan. Saya akhirnya habis pikir, Tuhan, ini kok Tuhan kok kayaknya bermain-main gitu ya dengan saya gitu ya. Atau guyonan. Apa saya ini yang nggak peka terus untuk memenuhi panggilannya Tuhan gitu ya. Akhirnya saya bergumul. Di tengah-tengah pergumulan itu Tuhan nyatakan sekali lagi di dalam perjalanan iman saya, pas setelah selesai KU1, KU2 itu pendeta sekarang pendeta ya, penginjil Ramli. Nah, adik dari Pak Stefri. Pada waktu itu Pak Stefri juga menjadi rektornya di STT IAA. Kemudian ketemu saya, bagaimana bahasan? Pak Ramli menanyakan itu. Ayo coba kalau begitu, ayo cobalah kamu ikut tes lagi, coba masuk di IAA, bagaimana? Toh juga nggak terlalu jauh ke Pacet, nanti ada beberapa bagian yang diambil di Pacet, tapi kan ini ada di Surabaya. Kemudian akhirnya saya memutuskan itu untuk masuk ke dalam seminari, saya mengikuti tes, kemudian diterima.
kendala yang kedua adalah saya ngomong ke mama yang sakit waktu itu, Ma, saya mau sekolah ke ini. Terus mama ngomong jangan. Rasanya, tapi akhirnya ya tetap tak putuskan masuk gitu ya. Nah, tapi Tuhan itu juga baik gitu ya. Sempat jadi masuk. Saya masuk kan di IAA itu 2008. Kemudian IAA yang Pacet lah atau yang di Surabaya. Okay. Tapi ada beberapa yang ngambilnya juga di Pacet gitu. Nah, waktu itu setelah mengikuti satu atau 2 tahun ya. Nah, itu kemudian mama dipanggil Tuhan. Jadi benar-benar maksudnya apa sih yang memberatkan di dalam hidupmu itu ya? Kan sekarang nggak ada lagi gitu ya. Yang membuat kamu kepikiran, buat susah gitu ya untuk memenuhi panggilan itu. Akhirnya luluslah saya, tapi sebelum lulus kemudian dari Elion saya diminta untuk melanjutkan sekolah itu. Nah, kemudian saya disekolahkan Elion, pindahlah saya ke Aletheia. Nah, STT Aletheia. Nah, dulu ITA. STT Aletheia. Nah, ketika saya hampir menyelesaikan untuk studinya yang MDiv itu, kemudian saya masuk, kan itu MDiv saya karena kan S1-nya ekonomi sekuler. Ya, kemudian saya akhirnya masuk di dalam Aletheia itu pun kembali dikuatkan gitu ya dengan perkataan dari pembantu rektor 1, yaitu Pendeta Areng. Nah, Pak Areng waktu itu di dalam interviewnya dengan saya itu mengatakan, loh kami ini sudah MDiv gitu ya, MDiv-nya IAA, terus mau ngambil apa lagi di sini? Gitu. Masa mau ngambil STH-nya? Nah, kalau ngambil STH juga memakan waktu yang begitu lama lagi, panjang. Atau MTH-nya, kami ada waktu itu MACE gitu. Akhirnya saya sih Christian Education ya, Master Christian Education. Waktu itu saya berpikiran, waduh, kok pendidikan Kristen sih gitu ya. Kepengennya ini kan saya kepengennya ya teologi gitu ya, tapi kok ini ada pendidikan Kristen. Kemudian Pak Areng itu seolah-olah gitu ya, kemudian mengingatkan kembali gitu ya. Nah, ayo kan di mana Elion itu kan juga ada sekolah Elion gitu ya. Siapa tahu Tuhan punya rencana. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya baru tahu gitu ya. Rencana itu indah sekali gitu ya. Rencana Tuhan itu indah sekali ketika kita mau mengasihi Tuhan, mau mentaati Tuhan. Tuhan siapkan. Nah, di dalam perjalanan sekolah saya itu akhirnya ya saya waktu itu juga agak-agak ya shock juga gitu. Kok harus sekolah di dalam pendidikan. Kemudian sampai tahun 2011 akhirnya saya lulus dari Aletheia dengan MACE itu. Kemudian di dalam pergumulan di Elion akhirnya saya ketemu dengan dalam diskusi dengan Pak Edi Jiang. Nah, kemudian akhirnya saya bergabung di sekolah Elion itu. Jadi pembina rohani. Jadi ya koordinator kerohanian, istilahnya school chaplain. Chaplain. Ya, okay. Terus chaplain. Berarti masuk ke SKE ini sudah berapa tahun? Ya, kalau dihitung tanggal 4 Juli besok hari Senin ini saya sudah 11 tahun. Dari 2011. Dari 2011. Berarti ya. Dengan lihat sejarahnya itu Pak Wasan itu tidak menyangka bahwa Tuhan memimpin di sekolah. Selama 11 tahun itu kira-kira kan pasti banyaklah pengalaman yang didapatkan. Kira-kira apa sih yang Tuhan ajarkan di sekolah ini? Kalau yang Tuhan ajarkan itu adalah hal-hal yang begini, contoh. Kamu ini kan tak siapkan terus begitu. Dengan berbagai macam. Kalau background saya pendidikan di akuntansi, kemudian di sumber daya manusia, itu kayaknya juga harus dipakai di dalam sekolah itu gitu. Di dalam koordinator kerohanian sekolah itu. Jadi itu yang saya akhirnya bisa memahami, bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu indah gitu ya. Tapi bagi kita yang mau mengasihi di dalam Roma 8:28 itu, bagi kita yang mengasihi, yang mau sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita yang nggak mengasihi, yang nggak mau mentaati
apa yang sesuai dengan rencana Tuhan, ya tentu saja kita tidak bisa merasakan kebaikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sendiri sangat bersyukur, sangat bersuka cita ketika bisa memenangkan anak gitu ya. Bukan saja memenangkan anak itu untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka, tapi lebih dari itu, ketika mungkin waktu ada interview dengan orang tua murid, calon orang tua murid baru, banyak dari mereka itu yang mengatakan gitu ya. Ketika kami tanya, Ibu kenal sekolah Elion dari mana gitu ya. Nah, banyak dari mereka itu yang mengatakan, saudaranya loh, sepupunya itu loh, kok enggak serohani gitu ya dari apa yang dilakukan anak-anak itu ketika mereka sedang berkumpul. Bahkan ketika saya wawancara itu ada yang mengatakan teman gitu ya, anak teman saya itu sekolah di Elion gitu. Tapi ketika mereka di Galaxy Mall itu mereka bertengkar dan ribut, kemudian nggak mau mengalah dan sebagainya. Tapi ketika saya melihat anak teman saya itu kok bisa mengalah dan sebagainya. Nah, ketika mendengarkan hal-hal itulah, itu yang menguatkan sukacita kembali untuk yang rasanya aduh kok di sekolah juga melelahkan dan sebagainya, di dalam pelayanan itu membuat kembali semangat. Terus kira-kira waktu kesulitan ada kesulitan ya, banyak. Kalau kesulitan banyak. Kira-kira apa sih? Yang kesulitan yang jadi kendala utama adalah ketika ada kesalahpahaman mindset dari orang tua ataupun dari bahkan guru gitu ya, juga anak-anak yang mengkotak-kotak gitu ya, dalam arti di dalam pendidikan itu yang penting adalah akademik, di dalam pengetahuannya, tapi mereka nggak mengabaikan kalau saat teduh, kalau baca Alkitab nggak perlu lah, yang rohani itu nggak perlu, nanti bisa-bisa sendiri gitu ya. Nah, nggak perlu diajarkan Mister gitu ya, nggak perlu diajarkan Pak. Jadi ya itu seiring pertumbuhannya nanti di dalam kehidupan keluarga juga akan bisa sendiri. Nah, itu yang saya rasanya kok nggak pas gitu ya untuk memberitahu, kemudian mereka menjadi salah paham, terus disalahpahami kok sekolah ini terlalu suci, terlalu ini memperhatikan kerohanian juga. Itu yang kadang membuat yang seperti itu ya. Hal-hal tapi dari yang menjadi nggak senang menjadi senang itu kira-kira prosesnya berapa lama? Jatuh bangun. Dari merasa, aduh aku kok ditempatkan di sekolah, terus mari itu dari awal kan pasti merasa hati seperti itu kan. Tapi kemudian menikmati enjoy-nya itu prosesnya lama ya? Prosesnya nggak lama juga, karena kan ada rekan-rekan yang terus menopang, terus menguatkan itu. Tapi sempat juga naik turun lah kehidupan. Pelayanan kita kan juga begitu, contoh. Jadi ada keinginan, aduh kok ke gereja bagaimana gitu ya. Tapi kembali lagi diingatkan gitu. Panggilan Tuhan itu nggak pernah bersalah. Betul. Gitu ya. Jadi di sekolah itu pendidikan sangat penting sih. Oke, mau tanya? Enggak ada. Sangat luar biasa sharing kesaksiannya, panggilan Tuhan dalam hidup penginjilwasan untuk pendidikan anak ya. Kemudian kira-kira mau kasih pesan apa untuk yang ikut dalam acara YouTube ini? Iya Bapak Ibu, jangan remehkan anak-anak begitu. Jadi perlu sekali kita berikan perhatian, termasuk juga untuk tingkat kerohanian anak-anak. Ayo kita terus memperhatikan gitu ya, termasuk juga di dalam sekolah minggu, mengajak mereka ke gereja di dalam ibadah, di dalam saat teduh, di dalam mesbah keluarga, kemudian kalau misalkan mengikuti kayak SIL begini di dalam liburan, ayo jangan terus jangan ikut hanya untuk liburan saja, tapi ikuti memperbanyak untuk ikut camp begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi saya tertarik dengan yang Roma 8:28 tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi. Ya, kebanyakan adalah mereka memotong di sana, Wijuan tahu ya. Memotong sampai pada kebaikan. Kebaikan
yang apa dulu gitu ya, bagi siapa dulu gitu. Kadang orang-orang merasakan, loh aku kok gak baik-baik sih, aku kok tetap aja di dalam pergumulanku. Nah Bapak Ibu, kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yang mau turut kehendak Tuhan. Nah bagaimana kita bisa turut kehendak Tuhan? Ayo mungkin sekarang Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan, di tengah-tengah pergumulan keluarga, perekonomian, COVID yang mungkin juga masih akan ke masa-masa endemi gitu ya. Kita mau untuk mengerti kehendak Allah, rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita. Akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau untuk sesuai dengan rencana Tuhan. Khususnya mengenai panggilan Tuhan dalam Iya. hidup masing-masing kan. Iya. Jadi ada yang jadi hamba Hamba Tuhan, seperti Tuhan, Pak iya. Pak Wasan, ada yang jadi apapun, Jadi apapun. jadi guru, jadi Betul. siapapun Iya. itu melaksanakan kehendak Tuhan ya. Laksanakan kehendak Tuhan. Oke, mau didoakan apa? Doakan apa ya? Ya kesehatan. Doakan juga untuk apa? Kesabaran di dalam apa? Pelayanan di sekolah yang tambah lama kan di dalam dunia pendidikan kan juga terus berkembang gitu Tambah ya. sulit ya. Tambah sulit iya. Tetap semangat ya. Oke, kita akan masuk di dalam, sebelumnya masuk dalam firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, biarlah melalui firman Tuhan kami terus boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah panggilan Abram. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakannya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca dan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu, kita telah mendengar sharing dari penginjil Wasan bagaimana Tuhan memanggil dia di dalam menjadi hamba Tuhan secara khusus di sekolah. Sebelum dia melayani di sekolah, dia meninggalkan segala kenyamanan, segala pekerjaan yang mapan dan juga keluarganya, dan dia harus masuk di dalam sekolah teologia. Dan ketika dia masuk di dalam proses untuk dia masuk pun banyak pergumulan yang dia hadapi, tetapi dengan langkah iman dia masuk di sekolah teologia dan akhirnya dia masuk di dalam gelar untuk pendidikan. Dan dia juga tidak tahu rencana Tuhan dalam kehidupannya. Sampai dia bertanya kenapa dia masuk di dalam bidang pendidikan. Akhirnya baru sekarang dia tahu ternyata Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Sehingga dia boleh menjadi kerohanian guru untuk anak-anak sekolah di SKE. Kita melihat sejarah yang dia alami proses demi proses yang Tuhan izinkan. Dan dia menangkap satu hal bahwa Tuhan memanggil dia karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya bagi dia yang mengasihi Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca khususnya
Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Di situ kita melihat bagaimana Tuhan memanggil Abram. Pemanggilan Abram ini kita pelajari ada dua hal. Yang pertama, panggilan Tuhan ada tujuannya. Tuhan memanggil Abram karena Tuhan punya tujuan supaya ada perjanjian antara Allah dengan Abraham. Bahkan Tuhan akan memberikan keturunan dan melalui Abraham maka semua akan diberkati dan menjadi satu bangsa yang menjadi berkat buat seluruh dunia. Abraham dipanggil harus keluar dari kenyamanan, dari tanah kelahirannya Ur Kasdim, dan dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu kemana Tuhan panggil dia, dan dia harus meninggalkan familinya, meninggalkan semua hal-hal yang kenyamanan yang dia nikmati, dan dia pergi mengikuti pimpinan Tuhan, dan dengan iman dia melangkah di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, panggilan Tuhan tidak semua seperti Abram atau tidak semua seperti penginjil Wasan yang Tuhan panggil untuk menyerahkan hidupnya seanteronya untuk melayani di bidang sekolah. Dan Abram Tuhan panggil untuk meninggalkan seluruh keluarganya. Dan bahkan tidak semua orang dipanggil menjadi ULB. Kalau kita melihat bagaimana ULB pergi meninggalkan keluarga, ada yang pergi meninggalkan kenyamanan untuk pergi ke negara lain, untuk menjadi berkat di sana, untuk mengajar, memberitakan Injil. Semuanya itu tidak semua orang sama seperti itu. Panggilan Tuhan itu berbeda bagi setiap orang. Ada yang dipanggil menjadi insinyur di arsitek, ada yang dipanggil menjadi insinyur sipil, ada yang dipanggil menjadi dokter, ada yang dipanggil menjadi perawat, ada yang dipanggil menjadi pengusaha, ada yang dipanggil menjadi guru sekolah, baik melayani di gereja, ada yang dipanggil menjadi pendeta penginjil di gereja, ada yang dipanggil menjadi profesional. Apapun panggilan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita, karena tujuan rencana Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan punya rencana di dalam hidup kita dengan panggilan kita masing-masing. Seperti Abram, Tuhan panggil untuk meninggalkan semua kenyamanan, pergi karena Tuhan punya rencana akan membawa bangsa Israel akan nantinya menjadi bangsa yang besar. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian 12 ini, kalau kita menggambarkan orang-orang yang ada di perjalanan menuju keluar dari Mesir di padang gurun, mereka kalau mengingat-ingin akan perjanjian Tuhan ini, baru mereka akan tahu bahwa ternyata Tuhan ingin mereka meninggalkan di Mesir dan mereka akan masuk di tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Itu satu tujuan dalam hidup bagi umat Israel. Ketika kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah Tuhan panggil untuk melakukan tujuan Tuhan dan merencana kekekalan Tuhan, Tuhan ingin menyelamatkan di dalam orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita sehingga kita dipercayakan di dalam panggilan Tuhan. Jadi kita perlu bertanya kepada Tuhan, dalam segala profesi kita, apapun profesi kita, kita tidak boleh mengeluh, itu semua panggilan Tuhan. Mari kita jalani karena tujuan Tuhan indah. Mungkin kita tidak mengerti saat ini, tetapi ketika kita berada di satu posisi, kita baru akan tahu, oh ternyata panggilan Tuhan, Tuhan ingin kita mempunyai tujuan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, melalui panggilan Abraham ini, kalau di ayat 2 Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Melalui keturunanmu engkau akan menjadi berkat buat orang. Tuhan tidak pernah meninggalkan Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan punya rencana yang indah di dalam kekekalan. Tuhan akan memberikan keselamatan bagi bangsa. Bahkan melalui Abraham, banyak orang mendapatkan berkat, bahkan melalui keturunannya Abraham semua akan menjadi berkat. Dan Tuhan di ayat kedua Tuhan memberikan
tugas yang khusus bahwa melalui Abraham ini Tuhan mau melakukan segala sesuatu. Di dalam panggilan Abraham itu Tuhan mau supaya Abraham mengerti akan tugas yang harus ia kerjakan. Kalau kita melihat feedback di dalam penciptaan, Kejadian pasal 1 ayat 26, di mana ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahwa manusia diciptakan seperti Tuhan Allah. Manusia adalah wakil Allah. Jadi ketika manusia melakukan segala sesuatu dengan segala panggilannya, itu mewakili Tuhan di dalam mengerjakan segala sesuatu. Apa yang dikerjakan oleh kita yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, itu menjadi berkat buat orang lain, menjadi garam dan terang. Sehingga orang melihat kita, mereka melihat Tuhan. Allah memberikan panggilan yang khusus untuk setiap kita. Karena Allah inginkan supaya kita menjadi saksi buat orang lain. Kita boleh menjadi garam, menggarami orang lain. Bagaimana melihat kita, mereka melihat Tuhan. Mungkin kita menjadi guru. Ketika kita mendidik anak-anak, kita boleh membawa anak-anak untuk mengerti akan Allah dan mengenal Allah melalui pengajaran kita. Jadi kalau kita berprofesi sebagai pengusaha misalnya, orang bisa melihat Allah melalui kehidupan kita, bagaimana kita menjalankan bisnis kita. Jadi kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah supaya setiap kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang Kristen. Bagaimana kita dengan segala profesi kita melakukan di dalam misi kita, yaitu bersaksi bagi Tuhan, menjadi garam dan terang bagi Tuhan. Panggilan untuk menjadi pendeta penginjil di gereja, maupun panggilan menjadi profesional, panggilan apapun, Tuhan ingin kita menjadi wakil Tuhan di dalam dunia ini, sehingga kita menjadi saksi buat orang lain, menjadi garam dan terang buat orang lain, untuk mengabarkan Injil, untuk bersaksi buat orang lain. Karena Tuhan ingin kita dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Menjadi berkat buat orang lain, itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kita perlu menjadi berkat buat orang lain. Apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita? Di tengah-tengah kondisi situasi seperti ini, apapun dalam profesi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Tuhan memanggil Abram, Tuhan tidak meninggalkan Abram. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup Abram. Bahkan Tuhan ingin Abram melakukan segala tugas, yaitu sebagai wakil Tuhan di dalam mendidik keturunannya. Dan kita tahu bagaimana janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, dan Abraham taat dengan iman, dia melangkah. Walaupun janji Tuhan begitu lama, tapi Tuhan terus memimpin dalam kehidupannya. Begitu juga dalam hidup kita. Kita dipanggil menjadi anak Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang Kristen. Setiap kita adalah dipanggil, diselamatkan. Kita boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita boleh bekerja dengan segala profesi kita masing-masing. Tidak semua kita harus masuk sekolah teologi menjadi hamba Tuhan secara khusus. Tidak semua orang juga harus menjadi pengusaha. Tidak semua orang juga harus menjadi karyawan. Tidak semua orang harus menjadi guru, baik di lembaga maupun di yayasan. Apapun dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, panggilan Tuhan masing-masing dalam hidup kita, itu yang harus kita tahu. Tuhan memanggil kita, dan Tuhan ingin kita berdampak buat orang lain. Tuhan ingin kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan ingin kita mengerti bagaimana kita menjadi saksi buat orang lain, menjadi garam dan terang. Sudahkah kita
menjadi garam dan terang buat orang lain? Sudahkah kita memberitakan Injil kepada orang lain? Melalui apa? Melalui pekerjaan kita masing-masing. Melalui profesi kita masing-masing. Apapun profesi kita, mari kita menjadi berkat buat orang lain. Maukah saudara? Kiranya kita mohon Tuhan memberikan iman kepada kita. Mohon Tuhan memberikan kepada kita satu tekad, satu komitmen untuk terus menjadi berkat. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, menjadi garam dan terang. Kiranya firman Tuhan yang singkat boleh menjadi berkat buat setiap kita. Amin. Ya, kita baru saja mendengarkan kesaksian juga firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh penginjil Tarmina. Sekarang tiba saatnya untuk kita boleh menaikkan beberapa pokok doa. Mari saya ajak kita untuk boleh berdoa bersama-sama. Kita boleh buka suara bersama-sama, baik yang di rumah maupun di sini. Mari saya pimpin di dalam doa. Yang pertama saya akan berdoa untuk penginjil Hasan, untuk apa yang tadi boleh sebagai support doanya ya. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk Pak Hasan di dalam pelayanannya di SKI. Ya. Tuhan, apa yang tadi dia boleh sharingkan, bagaimana dia dipanggil dan bagaimana dia sudah boleh melayani selama hampir 11 tahun ini. Tuhan, kami percaya itu karena anugerah-Mu yang boleh memanggil dia, yang terus menguatkan, yang boleh terus mensupport Tuhan, sehingga dia boleh setia sampai hari ini di dalam pelayanannya. Tuhan, kami terus berdoa supaya Pak Hasan di dalam pelayanannya ke depan, Tuhan, kiranya dia boleh selalu melihat anugerah-Mu bagi dia yang sudah terlewati itu boleh menjadi pengalaman iman ketika dia mulai takut melihat tantangan ke depan sebagai seorang guru, sebagai pemimpin kerohanian. Biar dia boleh melihat 11 tahun yang sudah dia lewati itu, Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sendiri. Tuhan yang memanggil dalam anugerah-Mu. Biar dia boleh percaya bahwa anugerah-Mu akan selalu menyertai dia sampai di dalam akhir pelayanannya. Biarlah itu yang boleh dia selalu pegang, Tuhan, di dalam kesehatannya pun maupun di dalam kelemahan. Bukan hanya berdoa untuk kesehatan, tetapi lebih penting lagi, Tuhan, biarlah sekalipun di dalam kelemahan Pak Hasan pun ya, dia boleh tetap setia, dia tidak undur, tetapi justru boleh semakin dikuatkan, Tuhan, yang boleh tolong supaya dia sungguh boleh benar-benar mengerti anugerah-Mu, mengenal Engkau, supaya sebagai seorang guru dia boleh menjadi teladan yang baik dan dia boleh memberitakan, menyaksikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupannya, supaya sungguh, Tuhan, dimanapun dia berada melayani, dia sungguh boleh membawa nama Tuhan, boleh menjadi berkat secara khusus bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepadanya. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, selanjutnya saya ajak kita untuk berdoa. Doakan untuk SKE, ya, Sekolah Kristen Elion, untuk tahun ajaran baru, di mana ada murid-murid baru yang akan dipercayakan. Mari kita doakan untuk para guru, staf, sivitas yang ada di dalamnya, supaya sungguh mereka boleh benar-benar melayani, membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan ini, baik yang baru maupun yang sudah ada, supaya mereka sungguh dibawa kepada Tuhan. Untuk hal ini boleh minta P. Juanto, ya, untuk boleh doakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan untuk tahun ajaran baru yang akan dimulai pertengahan Juli. Biarlah Tuhan menolong setiap murid-murid yang Tuhan percayakan di SKE, mereka boleh dididik dengan baik, dengan benar, untuk tidak hanya secara akademis, tetapi mereka juga boleh bertumbuh di dalam spirit, dalam kepemimpinan maupun di dalam mental, apapun dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap guru-guru yang Tuhan percayakan boleh mendidik murid dengan baik, dan doakan untuk semua staf, karyawan, siapapun di dalam SKE, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, mulai dari kepala sekolah, guru, waka maupun yayasan. Kiranya Tuhan juga menyertai. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya saya mau mengajak setiap kita berdoa untuk para guru-guru Kristen, baik tidak hanya di SKE tetapi juga para guru yang Tuhan boleh percayakan untuk boleh mendidik anak-anak kita, di mana anak-anak kita sekolahkan. Untuk hal ini kita minta
Penginjil Hasan untuk boleh berdoa untuk bagi para guru ya, untuk supaya mereka sungguh boleh memiliki hati untuk di dalam melayani, menjadi teladan yang baik secara khusus, dan mereka sungguh boleh terus dipacu untuk boleh membekali diri ya, mempersiapkan diri mereka. Oke. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur untuk kami boleh menaikkan beberapa pokok doa. Kami saat ini bersehati mau menyerahkan untuk guru-guru Kristen baik yang ada di Indonesia bahkan di seluruh muka bumi ini. Ketika mereka menjadi guru-guru Kristen, mereka boleh menjadi bukan saja mengajar, memberikan pengajaran, tetapi mereka juga boleh menjadi teladan. Kami menyerahkan untuk kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kehidupan keluarga, bahkan kehidupan pekerjaan, tugas pekerjaan mereka sebagai guru. Tuhan yang akan terus memberikan integritas kepada setiap guru-guru Kristen untuk mereka boleh mendidik, mengajar, membimbing, dan terutama Tuhan untuk mengarahkan setiap anak-anak didik mereka untuk mengenalkan mereka kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Engkau yang berikan kemampuan, kesanggupan ketika mereka mungkin sedang menghadapi kelemahan, kegoncangan di dalam iman. Tuhan, Engkau yang akan terus menopang kehidupan mereka sehingga mereka boleh kembali berharap kepada Engkau satu-satunya sebagai juru selamat mereka. Kami menyerahkan untuk guru-guru Kristen ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, yang mereka akan memulai kembali di Indonesia untuk kembali memulai dengan kurikulum-kurikulum yang mungkin akan dikembangkan dengan kurikulum merdeka. Tuhan, Engkau yang akan terus mengetahui mereka satu persatu di tengah-tengah pergumulan itu, sehingga mereka pun boleh terus bersuka cita, mereka boleh melayani Tuhan dimanapun mereka Tuhan tempatkan berada, baik itu di perkotaan maupun di desa-desa yang ada ya Bapak. Mereka juga terus boleh menjadi saluran berkat bagi masyarakat di sekitar yang mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya yang keempat, saya ingin mengajak setiap kita untuk boleh mendoakan bukan hanya guru, tetapi yang lebih utama sekolah-sekolah, secara khusus untuk sekolah di mana mungkin anak kita sekolahkan, cucu kita tahu sekolahnya di mana, kita doakan supaya sekolah ini walaupun bukan sekolah Kristen atau sekolah apapun SKE atau sekolah yang lain, kita doakan supaya sekolah-sekolah ini sungguh boleh kembali di dalam panggilan mereka untuk mengajar, mempersiapkan generasi muda. Bukan hanya sekolah yang berdiri, yang hanya sebagai persaingan, karena seringkali kita melihat sekolah hari ini hanya persaingan, mungkin hanya adu gengsi ini dan itu, tetapi tidak lagi memperhatikan anak-anak didik mereka, bagaimana mereka harusnya melayani, mengajar mereka dengan segala kemampuan masing-masing anak-anak yang unik ya. Kita perlu doakan. Mari saya ajak kita untuk boleh berdoa bersama-sama. Kita doakan sekolah-sekolah, secara khusus sekolah di mana anak kita sekolahkan, cucu kita sekolahkan ya. Mari kita berdoa, buka suara sama-sama. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, di mana jemaat-Mu menyekolahkan. Banyak sekali sekolah-sekolah Tuhan, jemaat ini, anak-anak jemaat disekolahkan. Tuhan, kami berdoa supaya sekolah-sekolah ini sungguh Tuhan, baik yang Kristen maupun yang enggak, baik guru-guru yang Kristen maupun yang non-Kristen, supaya Tuhan kasih mereka secara khusus yayasan, terutama Tuhan, mereka boleh memiliki hati yang takut akan Engkau, supaya mereka sungguh boleh benar-benar membawa visi sekolah ini di dalam visi yang benar, di dalam mempersiapkan generasi muda yang baik, mendidik mereka dengan tepat Tuhan. Jangan biarkanlah sekolah-sekolah ini Tuhan hanya sebagai persaingan, hanya sebagai ladang bisnis yang hanya mementingkan materi Tuhan, tetapi mereka tidak benar-benar memikirkan anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Tuhan pun tolong setiap kami sebagai orang tua pun, kami sebagai orang tua seringkali kami bingung di mana kami harus menyekolahkan mereka, tetapi Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh tolong. Tidak hanya cerdas secara otak, tetapi sungguh punya hati nurani yang baik dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa di dalam online prayer meeting ini, secara khusus kami berdoa untuk sekolah. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh berbelas kasihan, karena kami tahu Tuhan bahwa pendidikan itu sangat penting, dan bahkan banyak sekali yang sebagai jemaat-Mu, kami pun sebagai orang awam pun, kami pun tidak mengerti Tuhan, di mana sekolah yang tepat, sekolah yang baik
kami yang tepat untuk anak-anak kami sekolahkan untuk cucu-cucu kami pun boleh memberikan rekomendasi untuk menyekolahkan di sana, karena banyak sekali Tuhan sekolah-sekolah Tuhan. Tetapi Tuhan yang boleh tolong pimpin kami Tuhan untuk kami boleh mengerti. Jangan biarkanlah kami menyekolahkan anak-anak kami hanya sekedar gengsi, mencari ini yang bagus, ini yang mana Tuhan. Tetapi kami tidak mementingkan satu yang penting, bukan hanya pendidikan, tetapi lebih lagi Tuhan di dalam kerohanian mereka. Tuhan tolong kami sebagai orang tua pun tidak hanya memikirkan akademik, tetapi yang lebih penting lagi Tuhan sebagai orang tua, biarlah kami boleh memikirkan mencari sekolah mana Tuhan yang boleh benar-benar mementingkan kerohanian anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang boleh berkati setiap kami Tuhan sebagai orang tua secara terutama Tuhan, untuk kami sungguh boleh bijak dalam mendidik anak, bukan hanya menyerahkan anak kami kepada sekolah saja, tetapi kami sendiri sebagai orang tua sungguh boleh juga memperhatikan anak-anak kami di rumah, mendidik mereka ketika mereka bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah acara sharing dan doa kita pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Nanti akan menghubungi Bapak Ibu dan akan mendoakan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada bulan yang akan datang. Dah.